Baik, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Kita telah kembali berada dalam rumah Tuhan, rumah kita bersama. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari saja kita sekalian untuk bersama-sama bersaat teduh. Kita berdoa, minta Tuhan melawat kita hari ini. Tuhan memakai kita untuk jadi alat kemuliaan dalam hal kita menyampaikan pujian, penyembahan, serta persembahan kita hari ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Haleluya. Mari saja kita sekalian untuk bersama-sama berdiri. Kita siapkan pujian yang melalui pujian pada pagi hari ini. Kita sungguh menghadiri tahta anugerah Tuhan. Ia berkenan untuk melawat kita, meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga melalui ibadah hari ini kita pulang dengan sukacita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanmu. Mari kita ulangi. Curahkan isi hatimu kepadanya. Naik
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Dia ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Dia ajaib namanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Dia ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa rahmat-Mu selalu menyertai kami. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami pada pagi hari ini. Kami akan beribadah, kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu. Kami percaya bahwa lawatan Allah terjadi atas kehidupan kami. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Dalam pelayanan kami hari ini, ibadah kami hari ini, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertanyaan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Kembali saya menyapa. Shalom. Shalom. Walaupun banyak bangku-bangku yang kosong, tapi saya bersyukur dan bersukacita karena Bapak Ibu masih bisa datang pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan karena hanya Allah kita yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian Allah sanggup. Apa yang
Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Apakah ada? Baik, kalau belum ada, sekarang kita akan menjalankan kantong persembahan. Bagi yang bertugas, sebelum berdoa, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Engkau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, biarkan kami memberi dengan sungguh-sungguh sehingga persembahan yang kami berikan hari ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian persembahan-Mu. Oh
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Karena kuasa-Mu lah kami ada sampai dengan hari ini. Karena kuasa-Mu lah kami dapat menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Karena kuasa-Mu lah maka kami bisa dapat melayani. Terima kasih untuk hari ini Bapa, atas kebersamaan kami bersama melalui kesempatan ini. Bahwa walaupun cuaca kurang mendukung dalam segala aktivitas kami, tapi kami bersyukur bahwa karena kegerakan yang Tuhan kerjakan dalam hati kami, maka umat-Mu dapat hadir pada pagi hari ini. Karena itu kami mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Tuhan terima semua ungkapan hati kami, ungkapan bibir yang memuliakan Engkau melalui lagu-lagu dan puji-pujian kami. Biarlah Tuhan berkenan atasnya, bahkan jadi kesukaan bagi-Mu. Juga pujian hari ini sungguh meneguhkan dan menyemangatkan kami. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau cerai hati pikiran kami, bahwa kami dapat menangkap maksud firman-Mu dalam hidup kami hari ini. Kami dimampukan untuk dapat menghayati dan mengimplementasikan dalam setiap sikap tindak tanduk kami, sehingga kami dapat mencerminkan anak-anak Allah dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, biarlah melalui setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulutnya dapat memberikan pemahaman pengertian bagi setiap kami, sehingga oleh firman-Mu hari ini kami pulang dengan sukacita. Terpujilah nama Dia Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Walaupun suasananya hujan, tapi kita berjuang untuk melangkah ke tempat ini untuk dapat menikmati persekutuan bersama. Ya, saya tahu bahwa suasana hujan seperti ini ya membutuhkan perjuangan ya, apalagi yang naik motor. Kita bersyukur untuk kebersamaan pada hari ini. Ya, kita memuji Tuhan karena kita telah melewati bulan September dan kita telah berada pada bulan Oktober. Ya, kita masuk pada ber-ber semua. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa ya kita sementara berada pada bulan-bulan terakhir di tahun 2022 ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang bulan yang kita lewati, juga sepanjang minggu yang telah kita lewati, dan Tuhan mengizinkan kita untuk berada di bulan baru lagi dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, baik itu pengalaman yang menyenangkan secara manusia maupun juga yang tidak menyenangkan. Tapi kita tahu bahwa dalam segala pengalaman apapun Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Baik, puji Tuhan, mari saja kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu jemaat silakan membacakan ayat yang ganjil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Baik, ada di screen di depan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah aku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku,
dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, berusaha untuk menghayati dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Walau tidak melihat, namun tetap percaya. Itu yang menjadi tema diskusi atau pembicaraan kita pada hari ini melalui perenungan bersama firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, peristiwa yang kita baca dalam nats tadi adalah merupakan peristiwa untuk beberapa kalinya Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, jadi bacaan kita tadi adalah merupakan penggalan sebenarnya mulai dari ayat yang ke-19, di mana satu kesempatan ketika setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan pada waktu itu salah seorang murid yang bernama Thomas tidak hadir. Dan kemudian ketika murid-murid yang berjumpa dengan Yesus atau murid-murid yang menjumpai Yesus itu bertemu dengan Thomas, lalu mereka menceritakan peristiwa itu kepada Thomas. Nah, kalau bahasa hari ini bilang, bro Tom, ya, kami ketemu dengan guru, kita ketemu dengan Tuhan, kita ketemu dengan Yesus. Lalu Thomas katakan, kalau orang Ambon bilang, atau orang Papua bilang, kau tipu, ya, atau kau parlente. Murid-murid bilang, tidak benar, kami bertemu dengan guru, kami ketemu dengan Yesus. Lalu kemudian Thomas berkata, kecuali aku sudah mencucuk, aku sudah melihat bekas paku yang ada pada tangannya, atau ya saya akan mencucukkan tanganku pada lambung yang pernah ketikam itu. Lalu kemudian sebenarnya peristiwa itu tidak diberitahu kepada Yesus, namun Yesus tahu bahwa ada salah seorang muridnya yang tidak percaya akan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, tipe umum para murid ketika mendengar sebuah informasi adalah ragu atau tidak percaya. Ya, hal yang sama juga kita temui ketika untuk pertama kali atau hari pertama Yesus bangkit dari antara orang mati, dan para perempuan Marta, Maria, dan Magdalena pergi ke kubur Yesus, dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan pada akhirnya Yesus muncul dan menampakkan dirinya kepada mereka. Lalu kemudian mereka pergi kepada para murid dan memberitahukan bahwa kami berjumpa dengan Yesus. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Para murid itu ragu, para murid tidak percaya. Akhirnya Petrus keluar dari tempat persembunyian mereka, lalu lari ke kuburan. Ya, kemudian disusul oleh Yohanes, karena Yohanes masih muda, larinya kencang. Walaupun Petrus sudah mendahului, dia tiba duluan di kuburan itu, dan mereka melihat kuburan Yesus itu kosong. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang pada umumnya manusia ingin bukti dulu baru percaya kepada sesuatu. Tetapi sadar atau tidak bahwa antara percaya dan bukti itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang kontras. Ya. Percaya dan bukti adalah sesuatu yang kontras, tapi inilah watak dan karakter manusia. Kalau kita sudah melihat bukti baru kita percaya, itu namanya tidak butuh percaya lagi. Mengapa? Karena sudah terbukti. Kata percaya itu dikenakan pada sebuah kasus, ya. Hanya baru mendengar informasi kita sudah percaya. Ini sinkron. Tapi ketika kita percaya, kalau kita sudah melihat bukti, pernyataan antara bukti dan percaya itu bertolak belakang.
kita akan melihat mengapa seperti itu. Dan ini adalah merupakan watak daripada setiap manusia. Tetapi ada juga golongan minoritas, bahwa sekalipun dia tidak melihat bukti, tapi dia tetap percaya. Nah, apa yang membedakan antara pernyataan pertama dan pernyataan kedua? Nah, biasanya memang kalau orang yang kurang percaya, yang tidak percaya, tidak gampang percaya kepada sesuatu, memang tidak semua hal kita harus percaya, ya. Ada hal tertentu yang membutuhkan penelitian, membutuhkan bukti. Tapi ketika berbicara tentang berita dari surga, ketika kita berbicara tentang firman Allah, maka membutuhkan keyakinan, membutuhkan percaya. Nah, itulah sebabnya ya kita melihat dua golongan manusia, dua tipe manusia berbicara tentang firman Allah. Percaya walaupun tidak melihat bukti. Dan yang kedua adalah ragu karena belum melihat bukti. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, mengapa Yesus berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Itu yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-19, ke-29 tadi. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas adalah salah seorang yang bersifat realistis, idealis, ya. Artinya ialah bahwa ia tidak gampang dan dia memiliki sebuah konsep yang kuat di dalam dirinya, bahwa untuk mempercayai sesuatu harus ada fakta, harus ada bukti. Satu ketika Yesus dalam pernyataannya dalam Yohanes pasal 14, Yesus berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Ya. Lalu Thomas berkata, tunjukkanlah, ya, kemana engkau pergi, tunjukkanlah tempat itu bagi kami. Memang Thomas ini adalah orang yang realistis, minta bukti bahwa dia percaya. Kemudian yang kedua, ketika Thomas atau ketika Yesus dalam Yohanes pasal 11, mereka dalam sebuah perjalanan, sebenarnya sudah dari Betania, sudah dari kampung Lazarus itu. Di tengah-tengah perjalanan ada berita bahwa Lazarus mati. Lalu kemudian Yesus sakit. Lalu kemudian setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi, dan pada akhirnya Lazarus meninggal. Dan setelah meninggal, Yesus berkata, mari kita kembali ke Betania. Para murid berkata, guru, baru-baru ini ketika kita ada di sana, orang akan melempari engkau dengan batu. Dan ketika memahami situasi itu, Thomas berkata, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya, karena ya mereka berkata bahwa kembali ke sana adalah sebuah bahaya. Nah, sekali lagi Thomas adalah seorang yang idealis. Dan banyak di antara manusia, banyak di antara kita memiliki sikap seperti ini. Tapi mengapa Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Ada berapa jawaban atau alasan. Yang pertama, bahwa percaya tanpa melihat, percaya tanpa melihat bukti adalah iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya atau iman yang murni didasarkan atas pendengaran berita firman Allah, bukan atas apa yang dilihat. Memang ini sesuatu hal yang tidak umum atau sesuatu yang tidak lazim. Terhadap firman Allah kita tidak perlu bukti, walaupun pada akhirnya bukti itu akan dinyatakan, ya. Ketika kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat eskatologi, ketika kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat surgawi, ya kita perlu melihat bukti, ya. Dalam doktrin gereja Kemail, bahwa pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali,
orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Bapak Ibu percaya itu? Mengapa percaya? Ya, karena firman Tuhan yang menyatakannya. Dan itulah yang disebut dengan iman. Ketika kita percaya, ketika kita melihat bukti baru percaya, maka itu bukanlah iman. Itu bukanlah percaya. Karena itu dalam Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang seharusnya menjadi sikap kita terhadap firman Allah. Karena itu firman Allah memberikan penekanan kepada semua orang percaya bagaimana membangun iman yang murni ini, bagaimana membangun iman yang sejati, yaitu iman yang percaya walaupun tidak melihat. Itulah sebabnya definisi iman yang dinyatakan oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita garis bawahi kata yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bukti yang kita imani pada sebuah berita ialah bukan pada ketika kita melihat berita itu, tetapi iman itu adalah buktinya bahwa kita mengimaninya. Ini sesuatu yang tidak masuk akal bagi dunia, apalagi bagi orang pintar. Orang pintar menganggap iman itu adalah sebuah kebodohan. Benar ya? Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaannya, mengapa kita yakin walaupun tidak kita melihat? Karena iman itu rupanya terbentuk bukan karena rasio, bukan karena akal. Kalau akal maka kita akan menyangkalinya, kita akan menolaknya. Tetapi iman itu Allah berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam batin kita. Makanya dalam Korintus pasal 12 berkata, bahwa tidak mungkin seorang percaya bahwa Yesus Allah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menuntun dan memimpinnya. Amin. Seorang yang jenius, walaupun jenius itu belum tentu buruk, ya, akan selalu dipimpin oleh rasionya, akan selalu dipimpin oleh akalnya. Itulah sebabnya banyak orang pintar yang menyelewengkan ilmu pengetahuan dan membuat sebuah statement bahwa Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bukan. Tapi pada dasarnya ilmu yang sempurna adalah ilmu yang tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Itu kata Dr. Pendeta Stephen Todd. Kalau ilmu itu bertentangan dengan Alkitab, maka ada dua hal. Yang pertama, persepsi manusia. Dan yang kedua, bahwa ilmu itu belum menjadi ilmu yang benar. Ilmu yang benar pasti tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Kalaupun ilmu itu dianggap bertentangan dengan firman Allah, maka sekali lagi ilmu itu belum sempurna. Ketika Abraham dipanggil untuk pergi ke satu daerah yang jauh di mana Allah akan memberkatinya di sana, Allah belum menjelaskan tentang kondisi tanah itu. Allah tidak menjelaskan bagaimana Abraham akan diberkati. Langkah Abraham ketika ia meninggalkan tanah Ur Kasdim lalu memenuhi panggilan Allah, Allah merupakan awal daripada langkah-langkah selanjutnya di mana Allah memperlihatkan kepadanya kemahakuasaannya. Walaupun memang ketika ia berangkat, ia sampai ke tempat-tempat di mana ia disuruh oleh Allah untuk berhenti di sana. Tidak serta-merta Allah memberkatinya. Ia harus melewati berbagai ujian. Ia harus melewati berbagai pergumulan dalam hidup ini. Sampai-sampai ketika ia masuk di Mesir, karena lapar, karena kelaparan, ia sampai ke Mesir
Dan sebelum pergi ke Mesir, ia berkata kepada istrinya, karena istrinya Sarah itu cantik, lalu dia berkata, "Ya, kowe jangan mengaku bahwa kowe adalah istriku, ya. Mengaku saja bahwa kau adalah adikku." Tapi Abraham juga tidak berpikir, masa kakaknya jelek, adiknya cantik, ya. Lalu kemudian ketika mereka masuk ke Mesir, lalu terdengarlah berita bahwa kepada telinga raja bahwa ada seorang yang bernama Abraham, pendatang baru, adiknya cantik. Lalu kemudian ya disuruhlah Sarah ini ya tinggal di istana. Tapi kemudian melalui mimpi Tuhan berbicara kepada Raja Firaun bahwa itu adalah istri daripada Abraham. Ya, lalu kemudian Raja berkata, "Kenapa kau begitu?" Ya, lalu kemudian ambillah istrimu, lalu kemudian dia kasih bekal, pergilah dari Mesir. Artinya ialah bahwa ketika Abraham dalam imannya memenuhi panggilan Allah, tidak serta-merta ia menikmati kehidupan yang diharapkan, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang menyenangkan. Tetapi saya rasa bahwa ya walaupun Abraham itu disebut sebagai bapak orang yang beriman, tapi sebenarnya dia juga dalam waktu-waktu tertentu dia berada dalam kegalauan, atau saya boleh katakan dengan kalimat lain, ia berada dalam kondisi yang tidak beriman. Ya. Nah, bayangkan saja dia suruh istrinya berbohong, ya itu tidak menjelaskan bahwa dia beriman, bukan? Ya. Nah, kemudian ketika Allah memanggil dia untuk memperlihatkan kepadanya, lihatlah bintang-bintang di langit, lihatlah pasir di laut. Allah berkata, demikianlah akan banyaknya keturunan. Lalu Abraham mengatakan, Tuhan, toh nanti saya akan mati juga, lalu yang mewarisi kekayaanku ini adalah Eliezer, hambaku itu. Dia tidak percaya, tapi dalam ketidakpercayaannya dia tetap bergumul dan berusaha untuk mempercayai kata-kata Allah. Artinya ialah bahwa ketika Tuhan memberikan janji kepadanya, ia belum melihat bukti. Dan bukankah ini yang menjadi pengalaman kita ketika kita mengharapkan dan mengimani sesuatu kepada Allah? Amin. Ya, ada banyak hal yang kadang-kadang kita seolah-olah mengupayakan iman itu dalam kekuatan kita. Dalam fase-fase tertentu kita putus asa. Dalam fase-fase tertentu kita tidak berdaya dan kita berkata, mana janjimu Tuhan? Walaupun kita sering nyanyikan lagu, janjimu seperti fajar pagi hari. Tapi ketika ada saat situasi lain yang kita harapkan belum muncul, maka kita putus harapan. Inilah fase-fase dalam pengalaman hidup kita, di mana Tuhan membentuk kita, dan pada akhirnya kita akan melihat kenyataan daripada janji-janji Tuhan. Tuhan membuktikannya di dalam kehidupan kita. Bukti itu tidak di depan, tapi bukti itu di belakang. Artinya ialah bahwa iman mendahului bukti. Bapak Ibu setuju? Percaya dan iman mendahului bukti. Dan ini bertolak belakang dengan konsep dunia. Konsep dunia Allah, bukti baru bisa percaya. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, inilah pengalaman yang harus menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah kisah pelayanan Yesus dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, kita melihat ada seorang perwira di mana hambanya mengalami sakit. Lalu ia memanggil Yesus. Ya, ia menjumpai Yesus supaya menyembuhkan hambanya itu. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 7. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan melihat bagaimana iman seseorang yang seharusnya juga menjadi iman kita. Iman yang harus kita miliki. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Rupanya perwira itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh agama, ya, tua-tua Yahudi yang disebut di situ. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ialah yang engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Ya, perwira ini menjadi donatur pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Lalu, ya, orang tua-tua Yahudi berkata, "Yesus, engkau layak untuk menolongnya." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, ya, ketika perwira itu tahu bahwa Yesus akan datang, sebelum Yesus tiba di tempatnya, ia menyuruh orang utusannya kepada Yesus dengan perkataan, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Ya, jadi rupanya kenapa perwira ini tidak datang sendiri menjumpai Yesus? Karena ia merasa bahwa tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Dia merasa dirinya sebagai seorang berdosa. Dan Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang suci, yang luar biasa. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Inilah iman, ketulusan hati daripada perwira ini untuk mempercayai siapa Yesus. Jika aku berkata kepada seseorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu dan Saudara, betapa luar biasanya iman perwira ini, ya. Kita sering berdoa, "Tuhan, datanglah," ya. Bapak Ibu pernah nonton stand up komedinya Mongol? Mongol bilang apa? Kalau Tuhan datang, kiamat, katanya. Ya. Kebanyakan orang Kristen mau supaya Yesus hadir nyata-nyata, melakukan sesuatu baginya, baru dia percaya. Tetapi perwira ini berkata, "Katakan saja sepatah kata." Artinya ialah bahwa ia percaya firman Allah sanggup untuk menyembuhkan hambanya itu. Itulah sebabnya ketika Yesus mendengar pernyataan daripada perwira ini, dalam ayat yang ke-9 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Sampai Yesus pun juga heran, ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Artinya Yesus heran akan perwira ini. Padahal perwira ini sebenarnya bukanlah orang Yahudi, ya. Tetapi dia sungguh-sungguh memiliki iman kepada Yesus. Imannya murni. Memang rupanya ini lahir daripada prinsip hidup dia. Mengapa? Dia seorang perwira. Dia katakan kepada salah seorang bawahannya, "Lakukan ini," maka bawahannya itu akan melakukannya. Dan ini adalah merupakan prinsip dan budaya dalam militer. Tidak ada bawahan yang pernah menolak atau membantah. Dan sikap inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam hal menyikapi firman Allah. Ketika kita melakukan firman Allah, ketika kita menghidupi firman Allah, maka firman Allah itulah yang menguasai kita dan membuat hati kita percaya akan apa yang Allah katakan. Dan benar bahwa apa yang diimani perwira itu, Yesus bukti nyatakan dalam pengalaman hidupnya. "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Perwira itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita membutuhkan iman yang seperti ini.
Dan iman yang seperti ini tidak lahir dengan sendirinya. Walaupun iman yang seperti ini bukan melalui upaya kita juga, tapi iman seperti ini kita miliki karena karya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi ini merupakan sebuah proses perjalanan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengimani firman Allah itu. Proses membutuhkan belajar, proses membutuhkan usaha, proses membutuhkan waktu, dan lain-lain sebagainya. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita juga oleh karena bagaimana cara Tuhan membimbing kita, sehingga pada akhirnya kita menikmati semua anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu, mari kita terus belajar. Mari kita terus menggumulinya. Kita selalu berdoa, Tuhan, berikan kepada saya iman yang murni. Berikan kepada saya iman yang sejati. Walaupun ketika kita berdoa, Tuhan tidak serta-merta memberikan itu dalam hati kita. Harus melalui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang mengkhawatirkan, bahkan pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Dan pada akhirnya, di belakang baru kita sadar bahwa pembentukan Tuhan itu luar biasa, sehingga kita memiliki iman yang sejati. Mengapa Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Karena mereka lah yang memiliki iman yang murni, iman yang sejati, iman yang mendapat respon penghargaan dari Kristus, sama seperti iman perwira tadi. Karenanya kita memiliki iman yang murni dan yang sejati. Inilah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Iman yang murni dan iman yang sejati, sekali lagi, pasti kita akan memasuki momentum-momentum yang menggetarkan dalam hidup ini, mengkhawatirkan bahkan menakutkan. Tapi setelah kita melewati semuanya itu, akan datangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu berarti bahwa sebagai murid Kristus, kita harus tetap terus belajar. Namun belajar kita harus ada sebuah progres. Ya, pergerakan menuju sebuah perkembangan, bukan statis apalagi mundur. Karena itu, jika apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan belum juga terbukti sampai dengan hari ini, itu berarti bahwa kita harus terus menerus kita belajar untuk memiliki iman yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya kita akan memahami dan mengerti apa makna rencana Tuhan di balik semua yang kita harapkan dan kita imani. Bagi Tuhan ialah bukan apa yang kita imani, tapi bagi Tuhan ialah bagaimana iman kita. Bapak Ibu setuju dengan saya? Bagi Tuhan Allah bukan apa yang kita imani, tetapi bagi Tuhan ialah bagaimana iman kita. Bagi kita ialah apa yang kita imani, dan kita tidak peduli seperti apa iman kita, tapi Tuhan peduli iman kita. Bagi Tuhan bukan hasilnya. Bagi Tuhan ialah bagaimana proses iman kita. Dan bagi kita adalah hasilnya. Kita tidak peduli prosesnya. Berbalik dengan konsep Tuhan. Karena itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, Tuhan mengikuti konsep kita atau kita harus mengikuti konsep Tuhan? Kita yang harus mengikuti konsep Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti konsep kita. Karena sekali lagi, yang Tuhan mau bukanlah apa yang kita imani, tetapi yang Tuhan mau ialah bagaimana iman kita bertumbuh dan berkembang sehingga kita memiliki iman yang sejati. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah belajar tentang iman yang sesungguhnya. Kami tidak bedanya, bahkan mungkin lebih parah dari para murid yang tidak mempercayai firman Allah. Tapi bagaimana Tuhan bagikan seorang Bapa yang sangat baik, membimbing mereka dan juga membimbing kami, agar kami dapat memiliki iman yang sesungguhnya, memiliki iman yang sejati. Karena bagi Tuhan ialah bukan apa yang kami imani. Bagi Tuhan Allah bagaimana iman kami dapat bertumbuh. Karena itu Tuhan arahkan dan bawa kami untuk memiliki konsep-Mu, bukan berkutat pada konsep kami. Tolong kami supaya kami terus belajar,
Kami mau supaya kami lebih dalam lagi memahami dan mengerti iman itu, dan kami dapat mengimplementasikan dalam setiap sikap hidup kami. Siapapun kami pada pagi hari ini, tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak hanya berhenti di sini saja. Ketika kami di rumah, mungkin juga kami diperhadapkan dengan pergumulan apapun yang kami ingin supaya Tuhan turut campur tangan untuk menyelesaikannya. Biarlah di sana juga kami belajar tentang iman yang sesungguhnya itu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus. Engkau terus naungi hati dan pikiran kami, sehingga iman kami dilatih untuk terus bertumbuh dalam iman yang sejati itu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang diselamatkan. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya minta kesediaan BPJ yang akan bersama dengan saya melayani kita pada pagi hari ini untuk ke depan. Sementara itu kita mempersiapkan pujian Ku Telah Mati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Bapa, dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saya berikan kesempatan bagi kita sejenak untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita sehingga dengan makan minum perjamuan kudus hari ini kita diteguhkan. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan dengan Tuhan, nyatakan itu kepadanya dengan penuh penyesalan dan minta pemulihan kepadanya agar ia meneguhkan kita. Juga bagi Bapak Ibu yang sakit secara jasmani, dia juga adalah tabib kita yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Angkatlah hatimu, nyatakan imanmu kepadanya agar ia menyembuhkan engkau. Bapa di sorga, inilah kami anak-anak. Kami datang kepadamu dengan segala kondisi kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menebus kami di atas kayu salib dengan darah-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk menerima segala berkat surgawi, baik berkat rohani pun juga berkat jasmani, kesembuhan rohani dan kesembuhan jasmani. Mohon ampun atas segala dosa kami. Layakkan kami makan minum perjamuan kudus ini, dan biarlah kematian dan kebangkitan Kristus kami selalu bawa dan menghidupinya dalam sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita ucap syukur bersama-sama dengan menyatakan pujian. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
terima kasih Tuhan dalam kesempatan ibadah hari ini. Kami dapat memperingati kematian-Mu di atas kayu salib yang melepaskan kami dari kutuk dosa dan memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Kami dapat menikmati segala berkat rohani dari surga. Oleh karena curahan darah-Mu, dosa kami diampuni, penyakit kami disembuhkan. Teguhkan, kuatkan kami dalam jalan hidup yang ini, dan biarlah kami selalu kokoh kuat menjadi saksi Kristus untuk dapat memegangi orang lain, dan mereka juga dapat percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Mari kita mengusaikan ibadah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi selesainya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami, untuk sukacita kami, untuk firman-Mu, untuk puji-pujian yang menyemangatkan dan meneguhkan kami. Tuhan juga menerima semua pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, kiranya menjadi kesukaan di hati-Mu. Terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Tentunya ialah bahwa dengan berbagai pergumulan hidup kami, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan menggunakan semua pergumulan itu untuk datangkan kebaikan bagi kami, yaitu pembentukan kehidupan rohani kami, proses pendewasaan kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti seluruh rencana Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman-Mu, pendukung vokal, pemain alat musik, kolektan, multimedia, juga pelayanan perjamuan kudus, juga penyambut jemaat. Tuhan, Engkau memberkati kami. Ajar kami terus setia melayani Tuhan, melayani tidak hanya dalam keadaan baik-baik, bahkan melayani dalam keadaan sulit sekalipun, karena Engkau telah memberikan contoh dan teladan bagi kami, bahwa Engkau telah setia melayani kami, bahkan sampai akhir hayat-Mu. Engkau mati bagi kami, namun Engkau juga bangkit bagi kami. Teguhkan dan kuatkan kami. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang hadir hari ini. Biarlah melalui ibadah hari ini mereka diberkati dengan kekuatan baru, dengan semangat, dengan sukacita,
dan juga rema yang baru, tentang bagaimana kami terus membangun iman kami dalam Kristus, agar kami memiliki iman yang sejati atau iman yang murni. Tentunya ialah bahwa Engkau akan menggunakan medan situasi-situasi yang membuat kami kesulitan bahkan, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena janji-Mu ialah bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Karena itu teguhkan dan kuatkan kami untuk melewati berbagai tantangan, untuk membuktikan iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Roh Kudus, Engkau bentuk kami dengan firman Tuhan yang ada dalam batin kami, dan firman Tuhan itu kiranya memurnikan, membersihkan kami setiap hari, agar kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kehidupan rumah tangga jemaat Marturia, suami istri, hubungan mereka ini Tuhan Engkau tolong. Kalau sementara bermasalah, pulihkan, berikan kesadaran kepada kami supaya kami hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu, kiranya apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Demikian pun juga Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan, sakit, lemah tubuh. Kami mohon lawatan Tuhan bagi mereka. Kami terus berdoa buat hamba-Mu Ibu Siti Maria, mohon pemulihan. Juga hamba-Mu Pak Agus, Ibu Asyu, Ibu Marta. Kiranya Tuhan Engkau lawat Bapak Ibu ini. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan anak-anak kami, anak-anak daripada Pak Bo dan Ibu Yani. Terima kasih Tuhan, di mana beberapa waktu yang lalu mereka sakit, tapi Tuhan Engkau sudah memulihkan mereka. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan kesembuhan anak-anak ini, dan mereka sehat, mereka sekolah, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Untuk Valdo, Fania, dan Variel, terima kasih Tuhan. Juga Bapak Ibu yang lain yang ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau pulihkan mereka. Saya berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Ya Tuhan Engkau tolong mereka, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga naik kelas lulus, mereka lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Dan Tuhan Engkau tolong mereka sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan pekerjaan dan profesi di mana mereka akan melayani Tuhan sesuai dengan profesi mereka. Ya Bapa di sorga, kalau ada jemaat yang hari ini mengalami pergumulan khusus yang walaupun kami tidak tahu apa bentuknya, kami percaya ketika bersama-sama kami berdoa, maka Tuhan akan berbicara untuk meneguhkan serta memberikan solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Bapa di sorga, saya berdoa untuk pemuda remaja kami yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan siapkan pasangan mereka yang seiman, yang sepadan, yang akan mendampingi mereka dalam menjalani kehidupan seumur hidup mereka. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak kami Tirta dan Claudia yang akan menikah pada bulan November ini. Tuhan Engkau tolong memberkati mereka supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Keluarga kedua belah pihak, Tuhan Engkau tolong, baik acara pemberkatan, acara resepsi, catatan sipil, Tuhan Engkau berkati anggaran, cuaca, keluarga, Tuhan Engkau menolong semuanya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Liliana yang ada di Jawa Timur. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Thomas yang ada di Baghdad dalam tugas penerbangan. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu di sana. Demikian pun juga Pak Koni yang ada di Bogor. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun mereka tidak memberi informasi tapi berada di tempat yang lain hari ini, Tuhan sertai dan memberkati mereka juga. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong berkati apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan jemaat ini. Engkau juga memberkati Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati kerjasama para pemimpin gereja, penginjilan dalam luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan Engkau berkati. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau berkati. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau berkati. Biarlah pemerintah kami dapat memimpin bangsa ini untuk mewujudkan cita-citanya, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami sebagai warga gereja
kita memiliki kesempatan untuk beribadah dan memberitakan Injil Kristus. Kami bersyukur juga untuk berkat-berkat materi, keuangan. Hari ini jemaatmu sudah memberi persembahan mereka sebagai tanda cinta kasih, tanda ucapan syukur, bukti iman mereka kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan kolektif, persembahan janji iman. Engkau melihat semuanya ini Bapa, dan Engkau mengembalikan berkat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Biarlah keuangan ini dapat dipakai untuk dapat menunjang pelayanan pekerjaan di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Inilah doa kami hari ini Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna, karena itu biarlah Kristus menyempurnakannya, dan kami akan menerima dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu, renungkan, hayati, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk menjemput selesai ini. Haleluya! Kita sama-sama yang percaya katakan, Amin. Silakan duduk. Sampai sebentar, ibadah kita sudah selesai. Tuhan berkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang.